Raihan bisa tolong bantu bawain sebagian buku tugas? Tangan ibu sudah penuh. Pinta Misa pada salah satu muridnya setelah dia selesai mengajar. Aku aja, Bu. Kenapa harus si Rai sih? Henry menawarkan diri. Tidak usah, biar Raihan saja. Misa beranjak berdiri mengambil setengah dari tumpukan buku lalu keluar dari area meja. Dan anak murid yang diperintah malah menyenggol lengan teman sebangkunya. Oi bro, gue kasih kesempatan tuh buat lo. Egi yang disenggol langsung bangkit dari duduknya dan melangkah menghampiri meja guru. Egi, kenapa kamu? Biar aku yang bawain. Lelaki itu memotong ucapan sembari mengangkat setumpuk buku. Iya deh, tolong ya. Misa mulai melangkah keluar ruangan kelas dengan Egi membuntuti dari belakang. Di perjalanan menuju kantor guru, Egi mensejajari langkah kaki Misa sehingga berdampingan. Egi, kamu nggak ke kantin? Misa bertanya untuk memecah kecanggungan. Tidak. Jawab Egi singkat dengan wajah pelat seperti biasa. Dia masih saja datar ya, batin Misa. Dan langkah keduanya pun telah sampai di kantor guru. Segera Misa memasuki area meja dan meletakkan setumpuk buku di tumpukan buku lain. Banyak banget kerjaanku, gumam Misa sembari menata buku-buku di meja. Kamu taruh saja di situ, Egi, dan terima kasih ya. Dia menunjuk di bagian yang kosong. Dengan patuh, pria remaja itu meletakkan tumpukan buku, lalu setelahnya dia menganggukkan kepala sebagai salam dan berbalik hendak pergi. Namun tiba-tiba langkah kaki dia terhenti saat berhadapan dengan seorang guru lelaki yang membawa buket bunga. Bu Misa, panggil Pak Dani setelah berdiri di hadapan meja dan bersebelahan dengan pria remaja yang masih belum pergi. Misa mengangkat pandangannya menatap lelaki berseragam guru itu. Iya, Pak Dani. Dani menyodorkan buket bunga mawar merah. Selamat Hari Guru. Sejenak Misa terpaku. Tapi hari gurunya sudah lewat, dan saya juga sudah mendapatkan banyak hadiah juga bunga dari para murid tadi. Tolak dia dengan kedua mata dilirikan pada tumpukan box berisi kado juga bunga mawar di pojokan. Dani tersenyum hangat meletakkan buket bunga itu ke atas meja. Ini kan dari saya, bukan dari murid Bu Misa, dan walaupun sudah lewat, baru 1 hari kan? Iya. Canggung Misa merasa terbebani melirik buket bunga tersebut. Kalau begitu makasih. Terpaksa dia menerima dengan senyuman kaku. Saya yang berterima kasih karena Bu Misa telah menerimanya. Ucap Dani masih dengan senyuman hangat dan tatapan ketertarikan. Sungguh sikap tak pantas untuk seorang guru saat di depan muridnya. Celetuk Egi menyindir. Dan Dani yang baru sadar ada seorang murid laki-laki di sebelahnya, dia mendelik sebal. Kamu sedang apa di sini? Nada suara dan tatapan dia berubah menjadi dingin. Egi membalas menatap dengan tatapan dingin dan tajam. Sekolahan bukan tempat untuk mengejar hal pribadi. Apa maksudmu berkata begitu padaku? Nyolot Dani mulai tersinggung. Anda guru bukan? Jadi bisa mengartikannya sendiri. Culas Egi dan mereka pun saling adu tatap menatap tajam. Ada apa nih? Kok serasa dijapu ya? Batin Misa menonton perdebatan itu dengan perasaan bingung. Kamu bisa... Ucapan Dani seketika tergantung di udara saat seseorang datang di antara mereka. Syukurlah mimisku hari ini masuk, celoteh Rina yang sudah berdiri di antara dua pria itu. Misa hanya membalasnya dengan cengiran kebingungan. Bentar. Saat merasakan hawa tak enak, Rina melirik dua pria di sebelah kanan dan kirinya itu. Ada Pak Dani, juga siapa murid ini? Egi malah menatap Misa sedikit menggerakkan kepala sebagai salam, kemudian tanpa sepatah kata pun, dia berbalik pergi meninggalkan mereka bertiga yang menatapnya dengan tatapan berbeda. Apa baru saja aku digondokin seorang murid? Terlongo Rina menatap punggung pria remaja yang mulai menjauh. Misa terkekeh pelan. Ya emang begitu dia.
Rina langsung membalikkan badan menatap gadis yang terduduk di kursi seberang meja itu. Maksud kamu? Ya begitulah. Misa mulai membuka buku nilai juga buku tugas anak didiknya untuk memeriksa. Baiklah, abaikan soal murid kurang ajar itu. Sekarang giliran kamu, aku interogasi. Iya, balas Misa seadanya tanpa mengalihkan perhatiannya memeriksa hasil kerja siswa. Pak Dani, kamu yang bicara. Rina malah menyerahkan tugas interogasi ke pria di sampingnya. Saya, tunjuk Dani pada diri sendiri. Enggak mau, ya sudah biar aku saja. Tidak, biar saya yang bicara. Tadi kamu bilang enggak mau, gimana sih? Saya kan enggak bilang begitu. Cik, udah lewat kesempatannya, jadi biar aku yang bicara, kamu diam saja. Tidak bisa begitu, Bu Rina kan tadi. Dan terjadilah perdebatan antara keduanya membuat Misa yang sedang memeriksa tugas merasa terganggu. Dia menengadahkan pandangan menatap kedua orang yang sedang beradu ucapan itu. Rina, Pak Dani. Yang seketika panggilan tersebut menghentikan perdebatan keduanya menoleh. Kalian sebenarnya mau bicara apa sama saya? Rina menghembuskan napas pelan, berdehem sejenak sebelum berbicara. Kemarin kamu kan gak masuk ya? Terus? Karena sangat khawatir padamu, kemarin setelah mengajar kami berdua datang berkunjung ke rumahmu. Tapi di sana hanya ada ibu-ibu saja dan dia bilang kalau kamu sudah pindah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Penuturan itu sejenak membuat Misa tertegun. Pasti akan tiba juga di mana hari Rina mengetahui soal ini. Batinnya sudah memprediksi. Apa benar ucapan ibu itu, Miss? Misa menghela napas pelan menatap gadis yang sedang menunggu jawaban darinya. Dia mengangguk mengiyakan. Yang dikatakan bisu memang benar. Aku sudah pindah sejak 4 bulan lalu. Kamu kok tega sih, Miss? Nggak bilang-bilang sama aku? Kita kan sahabatan dari SMP. Masa kamu masih saja bersikap seperti ini padaku? Bukan maksud aku menyembunyikannya darimu, Rin. Tapi terjeda Misa menundukkan pandangan yang bingung harus bicara apa lagi. Aku nggak mungkin bilang kalau aku sudah menikah, karena ini hanya pernikahan kontrak yang sebentar lagi akan selesai dan cerai. Pantas akhir-akhir ini kamu sering ambil cuti dan hilang kabar. Ada apa, Miss, sebenarnya? Ceritakan padaku kalau kamu sedang ada masalah. Apa karena aku tidak berguna sebagai sahabatmu, Miss? Dari dulu sampai sekarang kamu selalu memendam masalahmu sendiri. Padahal kamu sendiri selalu membantuku. Setidaknya kalau kamu sedang ada masalah, tolong andalkan aku sekali saja, Miss. Bu Rina, cukup. Dani menengahi dengan memegang sebelah lengan Rina. Kamu diam saja deh, ini urusanku dengan Misa. Rina menepis pegangan itu. Anda tidak lihat ini di mana? Jangan karena emosimu membuat Misa menjadi pusat pembicaraan dan tatapan orang-orang. Ucapan Dani seketika membuat gadis yang sedang dilanda amarah itu terdiam dan mengedarkan pandangan ke sekitar yang memang benar mereka saat ini sedang jadi pusat perhatian para guru di sana. Rina menghembuskan napas kasar menatap Misa yang masih saja bungkam tertunduk. Aku begini karena peduli dan sangat mencemaskanmu, Miss. Jadi maaf kalau aku sudah membuatmu merasa tertekan. Lupakan soal ucapanku tadi, aku paham soal privasi, dan aku tidak akan menanyakannya lagi sampai kamu menceritakannya dengan sukarela. Aku akan selalu menunggu dan di sini mendengarkan. Misa yang mendengar penuturan itu mengangkat pandangan menatap haru pada sahabatnya. Makasih, Rin, kamu memang selalu mengerti aku, dan maaf. Tapi setidaknya kamu jangan sering-sering membuatku cemas, Miss. Misa mengangguk mengiyakan. Akan aku usahakan. Jadi masalahnya sudah selesai kan? Dani ikut nimbrung dalam obrolan. Sekarang kamu tinggal di mana, Miss? Rina malah mengabaikan lelaki itu seakan tak ada. Soal itu, Misa menggaruk pipi yang tak gatal merasa bingung. Aku pindah ke rumah yang cukup jauh, tapi hanya sementara sih. Soalnya nanti tahun depan juga aku mau pindah ke rumah lamaku lagi. Rina manggut-manggut kecil. Jadi rumah lama itu masih menjadi rumahmu, tah?
Iya. Daerah mana rumah Bu Misa? Siapa tahu dekat daerah saya. Dani kembali ikut nimbrung. Ah, Miss, kantin yuk. Lapar nih perutku. Habis istirahat kamu gak ada jam mengajar kan? Yang lagi-lagi dengan sengaja Rina mengabaikan ucapan lelaki itu. Gak ada. Ayo, aku juga agak lapar nih. Misa bangkit dari duduknya keluar area meja. Segera Rina menggandeng lengan Misa. Makan apa ya di cuaca panas gini? Ocehnya sembari berjalan melewati pria yang berdiri itu begitu saja. Dani yang diabaikan tampak menatap bengong pada kedua wanita yang sudah berjalan beberapa langkah itu. Apa yang salah? Apa aku tak terlihat oleh mereka? Gumamnya berwajah muram dan melangkah ke arah mejanya.